bersatu dalam doa. Sungguh Dia Tuhan yang sungguh baik. Dia sungguh teramat baik. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini. Sungguh kasih karunia-Mu untuk setiap daripada kami Tuhan. Untuk setiap kehidupan yang Kau berikan buat kami. Untuk setiap rencana dan rancangan-Mu atas kami. Kami mau persembahkan Tuhan. Untuk segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya satu hal. Walaupun kami melewati lembah apapun Tuhan. Kami tidak akan pernah takut. Karena kami tahu Engkau beserta kami. Engkau juru selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena sampai hari ini kami boleh tetap dalam keadaan baik. Semua karena Engkau Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan rasa syukur kami Tuhan. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan
berikan buat kami. Untuk setiap rencana rancangan masa depan yang Kau berikan buat kami. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa semuanya itu adalah baik. Semua baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau terkadang kami gak melihat Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa semua baik. Terima kasih Tuhan. Semua baik,
Sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, seutuhnya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Inilah hari
pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala sikira la pakaraya rala pakaraya rala pakaraya kira la pakaraya rala sikira la pakaraya rala pataka pakaraya rala. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Saya meneguhkan kirala pakaraya rala pataka manarala sikirala pakaraya rala kina manarala pakaraya rala sikirala pataka pakaraya rala pakaraya rala pataka manarala pakaraya rala kirala pakaraya rala sikirala pakaraya rala pakaraya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya. Dan bila sebentar lagi kami mau mendengarkan melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Eko Budi Susilo Tuhan. Engkau urapi beliau Tuhan. Apa yang boleh beliau sampaikan, boleh tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala anugerah dan rahmat yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Engkau sungguh baik hati, Engkau sungguh mencintai kami. Dalam perjalanan hidup kami merasa bahwa hidup ini sungguh indah, namun juga kami merasa cemas, merasa kecewa, bahkan kami merasa bahwa hidup kami harus melalui lembah yang kelam. Namun karena sabda-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, aku menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Demikian Engkau bersabda kepada para murid dan juga kepada kami. Maka kami tidak takut untuk menghadapi hidup ini dalam situasi apapun. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon Engkau terus menumbuhkan iman kami di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Maka pada saat ini kami mohon Engkau berfirman kepada kami dan kami akan mendengarkan. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam. Ya, salam. Salam artinya salam dan kita memberikan agar kita selamat. Ya. Nah, saya dihubungi namanya Pak Hadi, ya Pak Hadi beberapa ya mungkin bulan yang lalu, ya bulan lalu diberi tema ini, apakah saya diselamatkan? Ya. Apakah saya diselamatkan? Karena banyak orang yang masih ya dalam meniti perjalanan hidup kita ini, banyak orang yang bingung.
apa sih sebenarnya tujuan hidup saya ini? Apa tujuan hidup saya? Bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tujuan hidup kita ini jelas. Yaitu apa? Yaitu bersatu dengan Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Hidup kita di dunia ini untuk berbuat baik, melaksanakan firman Tuhan, mewujudkan firman Tuhan. Sehingga perwujudan firman Tuhan bukan hanya didengarkan, ya, tetapi diwujudkan. Suatu ada kisah, ya, khotbah ada seorang romo, ya, berkhotbah atau memberi renungan. Satu khotbahnya, yang pertama itu khotbahnya A. Terus yang kedua itu lagi, ketiga itu lagi, keempat itu lagi, terus kemudian di situ ada orang yang mengatakan, Romo, saya sudah mendengarkan khotbah Romo 4 kali, khotbah yang sama. Wah. Itu karena bisik-bisik, khotbah Romo sama, nyikut-nyikut, gitu ya, khotbahnya Romo kok sama terus. Ya, tetapi lalu Romonya bertanya balik, apakah Anda sudah mewujudkan apa yang kalian dengar 4 kali itu? Ya, semua diam. Ya, jadi 4 kali sudah didengarkan tetapi tidak ada yang diwujudkan, yaitu yang mewujudkan. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tetapi firman Tuhan itu dilaksanakan atau diwujudkan supaya hidup kita ini selamat. Jadi hidup kita selamat. Apakah saya diselamatkan? Banyak hal yang menjadikan kita ini bisa selamat. Karena tadi dikatakan bahwa dalam syair lagu-lagu tadi, kalau kita hayati sungguh baik, syairnya lagu, semua diciptakan baik adanya. Dan ini membuat kita tidak khawatir, tidak cemas, karena semua yang baik itu diberikan kepada kita untuk menguatkan hidup kita. Nah, itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kita sejenak ya pada hari Sabtu ini, sejenak kita berhenti sejenak untuk memikirkan atau mengurusi hal-hal yang duniawi. Ya, kita di sini berkumpul mengikuti PD Santa Teresia Avila ini untuk apa? Untuk mempompa, menimba kekuatan dari firman Tuhan supaya kita tidak jauh arah kita dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah saya kira yang perlu kita timba pada saat ini. Ya. Jadi apakah saya diselamatkan? Nah ini, di kita sebagai manusia ini diciptakan mempunyai kehendak bebas. Ya. Jadi kehendak bebas ini merupakan topik atau tema ya, yang seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat. Kehendak bebas. Ya. Nah, sebagai manusia kita seringkali bertanya, apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih, atau apakah takdir telah
menentukan semuanya. Ya, jadi atau sebelumnya kalau ada kehendak dari Allah, apakah jadi saya kalau mempunyai kehendak bagaimana perjalanan harus meniti perjalanan hidup saya ini? Apakah hanya terus bahasa Jawanya ikut arus terus, ya pokoknya hanya menjalani terus begitu, ya. Nah, jadi ada kehendak 4 fakta kehendak bebas menurut Alkitab. Ya, ada 4 fakta. Yang pertama kebebasan untuk memilih, lalu juga kebebasan, ya kehendak bebas itu terbatas juga ini harus diarahkan pada kehendak Allah dan mempengaruhi masa depan. Jadi kehendak bebas kita itu juga mempengaruhi masa depan. Mari kita bahas satu persatu ini. Nah, jadi kebebasan untuk memilih. Menurut kitab Kejadian, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Untuk memilih antara mematuhi perintahnya atau melanggar. Garis dibawahi ya, Bapak Ibu, mematuhi atau melanggar perintah Tuhan. Ya. Hal ini terlihat pada saat Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah terlarang dan melanggar perintah Allah. Sebenarnya dalam kitab Kejadian tadi, semua diciptakan baik adanya, semua diciptakan baik adanya dan semua untuk manusia. Dan yang mempunyai kehendak bebas ini adalah hanya ciptaan yang diciptakan Tuhan, yaitu ada di dalam diri manusia. Hanya ada di dalam diri manusia. Dan semua yang diciptakan baik itu dulu manusia, ciptaan pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu, yang semua baik itu dipersembahkan pada manusia, dan manusia ditempatkan di Taman Firdaus. Ya, di Taman Firdaus. Dan di sana semuanya sudah tersedia, semuanya baik, semuanya aman, damai, ya, sejahtera. Tapi karena ini tadi, ya, memilih, ya, karena manusia memilih untuk memakan buah terlarang, ya kalau memilih makan buah terlarang itu berarti melanggar perintah Allah. Ya. Ya. Ini dalam kitab Kejadian. Ya. Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun Adam dan Hawa memilih untuk melanggar perintah tersebut. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab. Ya, jadi terbukti dari itu. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, jadi kita mempunyai kebebasan untuk memilih, Bapak Ibu ya. Dan ketika manusia melanggar, memilih untuk makan buah pengetahuan tadi yang dilarang oleh Tuhan, maka terjadilah relasi yang retak. Relasi yang retak antara manusia dengan siapa? Dengan Allah. Nah, relasi yang retak antara manusia dengan Allah itulah yang disebut dengan
dosa. Ya. Di manusia berdosa karena melanggar perintah. Jadi ini pilihan bebas tadi, tapi manusia memilih melanggar. Dan karena melanggar relasi, saya ulangi lagi, relasi antara manusia dengan Tuhan menjadi retak. Menjadi retak dan akhirnya inilah pengalaman dosa dan manusia harus bekerja keras. Seakan-akan karena manusia harus bekerja keras karena Tuhan kamu harus keluar dari tempat ini dan kamu harus bekerja keras. Dengan itu seakan-akan Bapak Ibu bahwa bekerja itu seakan-akan sebagai apa? Kutukan. Tetapi kemudian ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selama ya umur mungkin 12 tahun sampai 30 tahun begitu dia bekerja. Bekerja di mana? Di bengkelnya ayahnya yaitu Santo Yosef. Ya. Ayahnya Santo Yosef itu mempunyai bengkel kayu dan dia membantu ayahnya di bengkel kayu itu. Disitulah maka pekerjaan bukan sebagai kutukan lagi, tetapi pekerjaan menjadi berkat, Ya. Jadi manusia harus bekerja. Kalau manusia tidak mau bekerja, maka tidak makan. Maka manusia harus bekerja. Ya. Jadi ini yang pertama tadi ya, dalam kitab Kejadian ini membuktikan bahwa di dalam manusia ini memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ya. Memilih, bebas memilih tetapi juga harus bertanggung jawab ya, terhadap pilihan itu. Misalnya, sekarang ini banyak orang, anak-anak kan mau masuk sekolah. Kadang-kadang anak-anak ini masuk kuliah, masuk sekolah itu dipilihkan oleh orang tuanya karena orang tuanya pengen anaknya menjadi seorang dokter. Ya. Lalu anaknya dipaksa, padahal anaknya enggak suka, ya toh, enggak suka. Terus kamu masuk kedokteran. Ya kuliah dijalani dengan terpaksa, ya, meskipun lulus, meskipun mungkin nilainya baik. Ya. Tapi dia tidak memakai pilihan, mau bebasnya, ya itu, dipaksa. Nah maka Bapak Ibu, Ibu-Ibu ini kadang, ini semua 90% ibu-ibu ya, itu yang senang kadang-kadang maaf untuk mengatur anak-anaknya, ya, memilihkan. Kadang juga orang tua, kamu masuk menjadi pastor, supaya menjadi pastor. Orang tuanya senang anaknya jadi pastor, tapi anaknya ya menjalaninya dengan terpaksa. Karena bukan pilihannya sendiri, bukan pilihan bebas. Ya. Akhirnya ketika mamanya meninggal, dia sudah ditabiskan menjadi pastor, dia enggak merasa bertanggung jawab lagi dan keluar. Ya. Nah, terus mamaku sudah enggak ada, aku tak keluar aja. Nah, demikian juga saya kira banyak hal yang pilihan-pilihan yang bukan pilihan bebas. Saya kira juga suami istri itu juga harus pilihannya bebas. Maka ada kanonik itu, apakah di dalam kanonik itu dijodohkan atau bagaimana, atau
pilihannya itu bebas enggak? Karena harus pilihan itu bebas, tidak terpaksa, tidak karena ancaman dan lain sebagainya. Yang memilih itu harus bebas. Menikah itu harus pilihan bebas. Ya. Nah ini tadi yang pertama dari kitab Kejadian itu. Nah, lalu yang kedua ini adalah kehendak bebas itu terbatas. Ya. Jadi meskipun manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih, namun kehendak bebas tersebut tidaklah mutlak, ya, tidak mutlak. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah terhadap kebebasan manusia. Jadi tidak mutlak, ya. Dia ada keterbatasan. Ya. Hal ini dapat dilihat pada saat manusia memilih untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Dalam kitab Ulangan, bab 30 ayat 9, Allah memberikan pilihan antara hidup dan mati, berkat dan kutuk. Ya. Itu di dalam kitab Ulangan ada contohnya. Namun manusia terkadang memilih apa yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya. Jadi manusia biasanya memilih hal yang enak-enak, yang memberikan kenyamanan dalam hidup. Padahal hal yang dipilih itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini. Ya. Contohnya misalnya, ya, saya mau kaya, tetapi tidak melalui kerja keras. Ya, tidak melalui kerja keras, tetapi kekayaan itu dihasilkan dari korupsi. Nah, korupsi ini kan melawan kehendak Allah. Ya. Nah, akhirnya menjadi apa, Bapak Ibu semua? Menjadi petaka bagi hidupnya dan juga bahkan bagi keluarganya. Nah, ini manusia terkadang memilih apa yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Nah, konsekuensinya kalau saya memilih ini, melakukan ini, konsekuensinya apa? Ini harus kita pertimbangkan, masak-masak. Kalau tidak kita pertimbangkan dengan baik, kita tidak pertimbangkan dengan masak-masak, maka konsekuensinya ya risikonya itu sangat-sangat mengecewakan hidup kita. Ya, banyak hal ya, kasus-kasus ya di dalam masyarakat, ya, pemerintahan itu banyak. Ya, kita lihat pilihan-pilihan mereka, tapi tidak memikirkan konsekuensi, ya akhirnya ya kalau korupsi, kalau melakukan kejahatan, akhirnya nanti bisa masuk penjara. Konsekuensinya masuk penjara, risikonya bisa masuk penjara. Ya. Bagi kita nanti ada pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Ya. Mana tadi? Ini sebelumnya. Nah, ini next. Nah, jadi yang selanjutnya, yang ketiga,
ini harus diarahkan pada kehendak Allah. Jadi kehendak bebas manusia ini harus diarahkan pada kehendak Allah. Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih, namun manusia harus memilih sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia itu harus memilih sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Manusia harus memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang menyelamatkan hidup kita. Di manusia itu banyak hal pilihan-pilihan. Dikatakan juga hidup ini adalah pilihan. Hidup ada pilihan. Dan banyak pilihan yang harus kita pilih. Tapi yang pertama tadi, kalau kita memilih harus tahu konsekuensinya, risikonya. Lalu juga yang ini, kalau kita memilih sebaiknya kita memilih yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah? Ya, kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah lebih baik. Kalau kita bisa mengenal Tuhan itu lebih dalam, pertama-tama kita ya harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mewujudkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya kira PD pertemuan seperti ini juga menjadikan kontrol bagi kita, apakah kita bisa melaksanakan kehendak Allah atau yang kita lakukan itu bukan. Karena banyak orang yang di sini, teman-teman kita ada di sini, kalau kita melakukan kesalahan, pasti kalau kita nggak ngerti, diingatkan. Ya, diingatkan itu adalah ini berarti kalau mengingatkan kepada kebaikan supaya kita berbuat baik, maka kita diingatkan oleh teman yang melaksanakan kehendak Allah. Dan itu adalah sebenarnya Allah sendiri yang mengingatkan kita. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di dalam hidup kita ini mempunyai suara hati. Ya. Suara hati itu apa? Suara hati itu adalah suara Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya. Misalnya, ya, kalau kita itu mau ya mengambil uang dari sakunya, dompetnya suami, karena kita tidak punya uang ya, Ibu. Waduh, nggak punya uang, padahal ini anak harus diberi uang jajan, ya toh, uang jajan. Lalu suaminya nggak ada, tetapi celananya ditaruh di kamar, digantung ya, gitu. Lalu kebetulan ya, lalu ada dompetnya dibuka, kok banyak uangnya, ya, kok banyak uangnya. Lah ini di sini tak ambil, enggak tak ambil kan, ngomong dulu apa ambil langsung, ngomong dulu ambil langsung, nah gitu ya. Ini kalau yang ngomong, harus ngomong dulu, tapi kok suami enggak ada, dudut aja itu tadi, dudut aja wis slek. Nah, itu yang langsung, ini suara Tuhan itu ada, mengingatkan kita. Ya, jangan diambil, ngomong dulu ya, itu suara Tuhan mengingatkan. Tapi langsung dudut mbuh urusan keri. Wah. Nah, itu ya yang jadi kita sering diingatkan sebenarnya. Ya, agar kita selalu berbuat baik.
Agar kita selalu ingat akan suara-suara yang mengatakan kita itu berbuat baik. Ya, kalau kita suka menolong itu kita mewujudkan kehendak Tuhan. Ya, suka menolong sedikit apapun yang kita lakukan, tapi kita tetap bisa menolong. Sedikit. Kalau anak sekolah itu bisa, kita itu kan diberi tadi kehendak bebas, diberi anugerah, kepandaian, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan untuk diri kita, jangan pelit membagikan pengetahuan. Biasanya kalau, memang kalau kita mengerjakan anak-anak itu mengerjakan itu tidak bisa mengerjakan PR atau mengerjakan ujian ya. Yang tidak belajar itu ingat-ingat gitu ya. Lalu kita anak yang belajar ditutupi begitu. Memang itu tidak boleh. Tetapi kalau bertanya, temannya bertanya hal yang tidak tahu, supaya dia tahu, maka yang tahu itu bebas, harus membagikan pengetahuannya kepada yang bertanya, yang tidak tahu. Jadi kita tidak boleh pelit juga terhadap pengetahuan yang merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, ini ya. Jadi ini kita harus melakukan sesuai yang dengan kehendak Allah. Nah ini, kita contohnya, hal ini terlihat pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ada tertulis di dalam Matius, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya. Di apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, meskipun dia harus menderita sengsara, wafat, dan diolok-olok itu karena dia melakukan kehendak Bapa sendiri, kehendak Allah sendiri. Ini ada di dalam Matius 26 ayat 39. Jadi hal ini menunjukkan bahwa manusia harus mengarahkan kehendak bebas mereka pada kehendak Allah. Saya kira itulah yang harus kita lakukan, yaitu mengarahkan kehendak bebas kita, masing-masing kehendak bebas, kita mempunyai kehendak bebas, tapi kehendak bebas ini harus diarahkan kepada kehendak Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah. Maka kalau ditanya, apakah aku diselamatkan? Ya toh? Jawabannya, kita diselamatkan. Pasti diselamatkan karena Allah itu Maha Rahim dan lain sebagainya. Tapi juga harus apa yang kita lakukan, kehendak kita harus selaras sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya, nah itu nanti menyangkut soal dosa, ya, yang bahwa Allah itu Maha Rahim, Allah itu mengampuni segala dosa-dosa kita. Tapi ini soal kehendak, jadi kalau judulnya itu ya agak kalau kita renungkan, apakah aku diselamatkan? Apakah aku diselamatkan? Ya kalau kita renungkan itu, diselamatkan ora ya? Diselamatkan iya, enggak ya? Diselamatkan
Enggak ya, itu ya pertanyaan. Tapi saya memastikan bahwa setiap orang dengan korban Yesus dan keselarasan kehendak saya dengan kehendak Allah, ini pasti saya diselamatkan. Ya. Maka kita yang terpenting adalah menselaraskan kehendakku dengan kehendak Allah. Mungkin kita bingung, bagaimana Romo kita mengetahui kehendak Allah? Ya. Kehendak Allah itu adalah hal-hal ya, yang baik yang harus kita lakukan, hal-hal yang membawa keselamatan, hal-hal yang membawa kebaikan bagi orang lain. Inilah saya kira yang kehendak Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, keselarasan inilah yang akan kita lakukan meskipun ini tidak mudah. Meskipun dalam hidup kita untuk menselaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita itu tidak mudah. Arahnya ke sana, tapi arah hidup kita itu ke sana. Sehingga dengan demikian tujuan hidup kita, yang pertama, iman kita ini bisa bertumbuh kalau kita menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Iman kita itu bertumbuh. Sebenarnya kalau kita mengikuti PD persekutuan doa, ya sebentar kita merenungkan sabda Tuhan, itu sebenarnya mau apa? Supaya iman kita bertumbuh. Dan Allah itu bekerja dengan diam, seperti biji gandum, biji ara dan lain sebagainya itu di satu tapi bertumbuh lalu akhirnya berkembang dan berbuah. Nah inilah iman kita diharapkan juga bertumbuh. Kalau kita mengikuti PD begini juga iman kita bertumbuh, kita jelas bahwa tujuan hidup kita, apa tadi? Tujuan hidup kita itu bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan bukan nanti, setelah mati enggak. Ya sekarang ini kita bisa bersatu dengan Tuhan. Ya, dengan melakukan apa yang baik dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menselaraskan kehendakku dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini persatuan kita dengan Allah. Lalu juga mempengaruhi masa depan tadi ya. Tindakan manusia yang dihasilkan dari kehendak bebas ini dapat mempengaruhi masa depan mereka. Hal ini terlihat pada saat Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya toh? Ini mempengaruhi masa depan. Jadi Bapak Ibu tahu ya ceritanya Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Ada ahli kitab yang memberi judul bukan anak yang hilang, tetapi Bapa yang baik hati. Ya, Bapa yang baik hati. Nah, ceritanya singkatnya di dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 itu sampai 32, yaitu seorang ayah mempunyai apa Bapak Ibu? Dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu.
Yang bungsu meminta warisan. Dan oleh ayahnya warisan itu diberikan ya. Jadi yang menjadi warisan anak bungsunya diberikan kepada si bungsu oleh ayahnya. Dan warisan itu oleh si bungsu dipakai berfoya-foya, hidup berfoya-foya. Pokoknya dia hidup berfoya-foya sehingga relasi antara dia, si bungsu dengan Tuhan itu renggang. Dia menciptakan dosa-dosa yang banyak sekali. Karena foya-foya, minum-minum, mabuk-mabuk, ya toh, main cewek dan lain sebagainya. Ya. Lalu akhirnya apa, Bapak Ibu? Habis. Ya. Semua harta warisannya habis dan dia harus makan. Dia bekerja di tempat babi-babi dan dia makan makanannya babi, ya, makan babi. Dan di situ dia baru merasa, ya, wah, lebih enak di rumah bapakku daripada di sini. Ya. Dan dia kembali. Ketika kembali, ayahnya menyambut dia. Wih, anakku, lama sekali kamu kok nggak nampak, kok nggak terlihat ya. Oh, kamu di mana saja? Ya. Lalu diambilkan lembu yang paling gemuk, diberi pakaian yang indah, yang bagus, disembelihkan lembu yang tambun itu ya, yang gemuk, lalu pesta. Sedangkan anak sulungnya itu tidak menyambut. Dia merasa saya ini sudah membantu ayah di rumah, kok gak dipestakan, sedangkan adikku yang menghabiskan harta benda kok malah Jadi intinya di sini itu pertobatannya. Tapi yang ini bahwa tindakan manusia yang dihasilkan dari kehendak bebas itu, ini mempengaruhi masa depannya. Ya, masa depannya. Ya. Kalau tidak memikirkan konsekuensinya tadi, seperti si bungsu ini, dia pokoknya pengen mewah, pengen hidup yang poya-poya. Ya dia minta warisannya, dan akhirnya masa depannya menjadi masa depan yang menyulitkan dia. Tapi untung bertobat. Anak tersebut memilih untuk hidup bebas, menghabiskan harta miliknya, namun akhirnya kehilangan semuanya dan harus menderita akibat dari pilihannya itu. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa kehendak bebas manusia dapat mempengaruhi masa depan mereka. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira juga mengarahkan anak-anak ya, yang memakai kehendak bebasnya di dalam memilih. Ya. Jadi kalau anak-anak memilih ini, fakultas ini atau jurusan ini, apa sudah kamu pikirkan? Ya. Seorang suster misalnya ya, seorang suster mau kaul kekal misalnya, pilih kaul kekal, tapi sebelumnya harus juga memikirkan konsekuensi dari kehendak bebasnya tadi. Saya milih harus kaul kekal, lalu konsekuensinya ya harus hidup seturut regula tarikatnya. Nah, maka apakah sudah dipikirkan? Tapi juga bisa dibantu orang lain sebenarnya. Kalau ini mau jadi romo, ya, tetapi hidupnya masih
pribadinya belum matang, belum dewasa, lalu belum bertanggung jawab. Ya, belum bertanggung jawab. Ini perlu bisa tidak atau ditunda, ya ditunda apanya, tahbisannya juga bisa ditunda tahbisannya. Ini dibantu oleh orang lain supaya dia tidak ditahbiskan. Kalau ditahbiskan nanti risikonya masa depannya dirinya sendiri, gerejanya masalah terpengaruh, gereja juga terpengaruh, dia sendiri juga terpengaruh, mempengaruhi masa depan. Kehendak bebasnya itu mempengaruhi masa depan. Misalnya dia belum matang, belum mempunyai tanggung jawab, tapi dia memilih, sudah nggak apa-apa, saya ditahbiskan saja. Tapi kalau orang lain secara objektif melihat dia ketika ditahbiskan, ini nanti jangan-jangan mempengaruhi masa depan dan menyulitkan dirinya sendiri, maka ditunda dulu misalnya. Ya, ini yang kita, kalau Bapak Ibu mempunyai mungkin banyak contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kehendak bebas manusia dapat mempengaruhi masa depan kita sebagai manusia. Jadi ini kehendak bebas ini sebenarnya adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Namun kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Namun kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita dan menggunakannya untuk melayani dan mengasihi satu sama lain. Jadi untuk melayani dan mengasihi satu sama lain. Selain itu kita juga harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa agar kehendak bebas kita tetap terjaga. Ya, menjauhi dosa. Dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus memilih dengan bijaksana dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Pilihan yang kita buat, konsekuensinya apa? Memikirkan dengan penuh. Nah, saya kira kalau kita memikirkan dengan serius, ya, kita memikirkan dengan serius apa yang harus kita pilih, lalu juga kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, maka kita akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ya, keselamatan itu karena tindakan-tindakan kita dalam jalan yang benar. Kalau kita hidup dalam jalan yang benar, maka kita akan menerima keselamatan. Dan saya kira Bapak Ibu, kita yang hadir dalam PD-PD seperti ini, kita selalu diingatkan. Ya, karena ya kita selalu diingatkan supaya kita hidup dalam jalan yang benar. Ya. Meskipun itu saya bukan orang Kudus. Tadi mana tadi orang Kudus itu? Saya orang Solo. Ya, saya bukan orang Kudus. Ya. Tapi ya mari kita bersama-sama, kita hidup dalam kebenaran. Saya kira itu kalau kita hidup dalam kebenaran, kita sebenarnya kalau hari Sabtu ke sini, ya
mengajak teman, itu kita bisa disegarkan hidup kita. Ya, ada firman-Nya, lalu kita bernyanyi-nyanyi dengan gembira, bukan di diskotik, tapi di tempat ini kita bisa bernyanyi dengan gembira, dengan sukacita. Ya, sukacita melebihi kegembiraan. Semoga dengan apa yang saya katakan, ya, saya tidak mungkin datar-datar, ya, memang saya datar-datar, ya. Tapi kalau saya menyampaikannya dengan datar-datar saja. Tapi kalau hal itu kita wujudkan, kita lakukan bersama-sama, kita belajar untuk wujudkan, memikirkan bahwa hidup kita serius dan kita hidup dalam jalan yang benar, kita akan menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Ya, Terima kasih Romo buat firman-Nya hari ini yang begitu menguatkan setiap kita, di mana kita semua dikasih kehendak bebas. Tapi gimana caranya kita boleh selalu berhikmat ya Romo, untuk mendapatkan kehendak yang kita pilih itu benar-benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yuk, mari kita mau dengan kehendak bebas yang kita punya, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Yuk kita mau angkat pujian ini, kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan sepenuhnya. Yuk. Oke, untuk serial Juni kita masih masuk di tema lebih mengenal Allah. Dan untuk minggu depan dengan tema surga dan neraka yang akan dibawakan oleh Romo RD Antonius Puri Anggoro. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa dicatat tanggalnya untuk selalu bisa hadir. Minggu depan ini temanya luar biasa, surga dan neraka.
Oke, lanjut next. Oke, kita akan mengadakan ini apa ini? Oh, seminar ya. Oke, untuk seminar yang akan diadakan oleh PD Avila pada tanggal 24-25 Agustus dengan Romo Yohanes Robini Marianto untuk 2 hari ini seminarnya ya Bapak Ibu. Boleh dicatat tanggalnya, boleh langsung di ini mendaftarkan diri. Kalau mau daftar belum ada ya. Oke. Dicatat dulu aja ya Bapak Ibu semua. Untuk tanggal 24-25 Agustus PD Avila akan mengadakan seminar oleh Romo Robini dengan discernment gifted or demand. Oke, untuk berikutnya kita tetap ada pelayanan doa dari PD Avila, dari nomor-nomor yang sudah tertera. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan atau ada yang ingin didoakan, boleh diserahkan atau boleh menghubungi kami untuk kami doakan. Dan yang pasti semuanya dalam ini ya, kita keep ya, untuk semua yang ibu-ibu mau, bapak-bapak yang mau didoakan, semuanya boleh rahasianya boleh kita ini, oke? Oh, aduh aku belum pernah ya ini. Oh, bagi bapak ibu yang mau didoakan boleh maju ke depan. Nanti oh iya. Untuk bapak ibu yang hadir saat ini, bila ingin didoakan, nanti setelah PD kita ada pelayanan doa. Jadi Bapak Ibu boleh menghubungi kami panitia untuk didoakan setelah acara PD ini selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk berikutnya. Nah ini ada retret pasutri yang akan diadakan oleh Rumah Kasuda untuk ulang tahun yang kelima. Kita akan adakan retretnya di Bintang Kejora. Cek. Ini dengan Pak Broto dan Bu Ellen, kita akan dengan tema cinta yang berharga tanggal 20-21 Juli untuk retret pasutri dari Rumah Kasuda. Oke, untuk pengumuman berikutnya udah, oke. Dan saat ini mungkin ada yang berulang tahun di minggu ini. Boleh, ada ya, banyak ya kalau Juni ini. Boleh maju ke depan, mungkin boleh kita doakan bersama. Daniel, belum? Ayo Stella. Ayo Stella, Daniel. Romo boleh minta bantu didoakan teman-teman yang berulang tahun. Oke. Ayo, Daniel juga. Ayo. Ini ada beberapa yang berulang tahun, Romo mau minta tolong didoakan. Sekalian doa berkat ya Romo, penutup. Siapa namanya? Ini yang ulang tahun juga ya. Ya, mari Bapak Ibu, kita mendoakan teman-teman kita, sahabat kita yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Ya, saya juga bulan Juni ya. Tanggal 4. Oh, selamat ulang tahun Romo. Tanggal 4 Juni. Ya. Mari kita berdoa. Sekalian nanti kita doa berkat ya untuk mengakhiri pertemuan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pertemuan yang boleh kami alami dalam persekutuan doa Santa Teresia Avila pada hari ini. Kami juga bersyukur boleh bersukacita bersama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, yang kami alami
Engkau akan menyempurnakannya, sehingga kami dalam usaha-usaha kami membuat kebaikan, mewujudkan kebaikan, Engkau akan memberikan rahmat dan berkat-Mu. Bapa yang makasih, pada saat ini kami bersyukur karena sahabat-sahabat kami, Daniel dan Stella, pada bulan ini merayakan ulang tahun Bapa. Terima kasih ya Bapa atas rahmat dan berkat-Mu untuk Daniel dan Stella. Kami juga berterima kasih untuk segala yang sudah dilalui, yang sudah dialami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar Engkau menganugerahkan kepada Daniel dan Stella dan teman-teman kami yang merayakan ulang tahun pada bulan ini, yaitu anugerah kesehatan, anugerah sukacita, anugerah rezeki kepada mereka, agar mereka boleh menjalani hidup ini dari hari ke hari dengan penuh sukacita dan syukur, dan mereka tetap terus bertumbuh dalam iman kepadamu. Tuhan Bapa yang makasih, kami juga sudah menyelesaikan sebagian dari tugas kami, dari perutusan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati apa yang kami lakukan nanti. Bapa yang makasih, sebentar lagi kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mohon kepadamu agar Engkau menyertai perjalanan hidup kami, agar Engkau mengawal perjalanan hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami, terutama perjalanan kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, selamat dan boleh bertemu kembali dengan keluarga dengan suasana yang membahagiakan. Bapa yang makasih, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita doakan satu kali. Salam Maria, salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan Bapa yang makasih, Engkau memberkati kami semua, terutama juga berkat-Mu untuk sahabat kami Stella dan Daniel yang merayakan ulang tahun. Berkat-Mu turun atas kami semua untuk menguatkan dan menumbuhkan iman kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang.